Baik, Bapak. Baik, sekarang pertemuan web P3 dalam mata kuliah praktik peradilan perdata di kelas 66 ya. Sekarang sudah hadir 9 orang, 10 orang dengan saya ini. 10 orang dengan saya. Baik, sembari kita menunggu kawan-kawan yang lain bergabung, ya. Mohon izin kalau bisa di on cam, apanya, kameranya, karena sudah mulai kita merekam. Ya, baik. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. jumpa, salam sejahtera Bapak Ibu semua, mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Terbuka dimanapun berada. Kelas 66 dalam mata kuliah praktik peradilan perdata. Baik, pada pertemuan hari ini kita materinya adalah terkait tentang teknik replik dan duplik di pengadilan. Nah, baik, ini coba saya share dulu materi kita. Ada tampil Bapak Ibu screen share saya. Ada tampil screen share saya Bapak Ibu? Ada Pak. Ada Pak, ada Pak. Sudah tampil? Tampil, Ada, Pak. Ada Pak. Tampil ya. Nah, tampil nih Bapak Ibu? Belum, Tutor. Sudah, Tutor. Sudah Pak. Nah, ini sudah kelihatan? Sudah, Tutor. Sudah ya, baik. Kita mulai ya, praktik peradilan perdata, teknik pembuatan replik dan duplik di pengadilan. Ya. Sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, alur persidangan perdata di pengadilan adalah yang pertama itu pendaftaran gugatan dan surat kuasa khusus, penetapan hari sidang pemilihan para pihak, mediasi, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik dan duplik, kemudian pembuktian, kesimpulan dan putusan hakim. Nah, ya pada materi sebelumnya atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait surat kuasa khusus, gugatan dan jawaban. Nah, sekarang kita masuk pada replik dan duplik. Nah, apa itu replik dan duplik? Replik itu adalah tanggapan penggugat atas jawaban tergugat. Nah, duplik sebaliknya duplik adalah tanggapan tergugat atas replik penggugat. Nah, di mana itu diatur dasar hukumnya adalah berdasarkan pasal 142 RP yang menyatakan bahwa para pihak dapat saling menyampaikan surat jawaban atau replik dan jawaban balik atau duplik yang dalam tenggang waktu yang sama. Nah, replik dan duplik ini dalam perspektif hukum acara perdata tidaklah wajib Bapak Ibu dan sifatnya adalah hak para pihak yang berperkara. Jadi karena dia tidak wajib, jadi boleh diajukan ataupun boleh tidak diajukan karena dia bersifat hak oleh para pihak yang berperkara. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, secara lebih jauh replik yaitu jawaban penggugat ya.
baik tertulis maupun lisan terhadap jawaban tergugat. Jadi replik itu adalah tanggapan dari penggugat atas jawaban tergugat terdahulu. Nah, terkait dalam gugatannya penggugat. Replik diajukan penggugat untuk meneguhkan gugatannya. Jadi fungsi replik ini sesungguhnya adalah meneguhkan dalil gugatan penggugat sebelumnya dengan mematahkan alasan-alasan penolakan atau bantahan yang dikemukakan oleh tergugat di dalam jawaban sebelumnya. Replik merupakan lanjutan dari pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri setelah tergugat mengajukan jawaban. Kemudian lebih jauh, duplik sama seperti replik adalah hak dari tergugat. Sebelumnya replik adalah hak dari penggugat, duplik adalah hak dari tergugat. Nah, setelah penggugat mengajukan replik, nah tahapan pemeriksaan selanjutnya adalah duplik, yaitu jawaban tergugat terhadap replik yang diajukan penggugat, Bapak Ibu. Sama halnya dengan replik, duplik ini dapat diajukan maupun lisan. Nah, jadi duplik diajukan tergugat untuk meneguhkan jawabannya. Ya. Jadi replik adalah penggugat meneguhkan gugatannya di repliknya, sedangkan duplik adalah peneguhan dari tergugat atas jawabannya. Yang lazimnya berisi penolakan dan bantahan terhadap gugatan penggugat. Itu Bapak Ibu. Nah, lebih lanjut, praktik replik dan duplik ya di pengadilan itu konstruksinya replik dan duplik ini sama dengan jawab jenawab. Ya, tidak ada formulasi sistematika penulisan yang bakunya Bapak Ibu. Namun harus dibuat sedapat mungkin penulisannya secara sistematis. Nah, memperhatikan etika penulisan sehingga mudah dicermati dan dipahami. Jadi, replik dan duplik ini sama dengan jawaban dan gugatan, tidak ada formulasi yang baku terkait tentang sistematika penulisannya. Nah, dalam praktiknya, acara jawab-menjawab di pengadilan antara penggugat dan tergugat berjalan secara tertulis. Jadi, replik dan duplik ini lazimnya dilakukan oleh penggugat dan tergugat itu secara tertulis di pengadilan. Nah, oleh karena itu dibutuhkan waktu yang cukup dengan menunda waktu selama 1 atau 2 minggu untuk tiap-tiap tahap pemeriksaan. Jadi, di setiap persidangan itu diberikan waktu oleh majelis hakim 1 atau 2 minggu untuk para pihak itu mempersiapkan jawab replik dan dupliknya begitu. Nah, kemudian selanjutnya, nah proses terakhir sebelum pembuktian, apabila secara jawab jenawab antara penggugat dan tergugat sudah cukup, di mana duduk perkara perdata yang sudah diperiksa sudah jelas semuanya, tahapan pemeriksaan selanjutnya adalah pembuktian Bapak Ibu. Nah, dengan sudah diserahkannya duplik oleh tergugat, sehingga berakhirlah proses jawab jenawab di persidangan pengadilan perdata itu. Nah, maka selanjutnya adalah masuk pada proses pembuktian. Itu Bapak. Nah, oke, secara singkat seperti itu materi kita. Nah, dalam tahap ini, apakah Bapak Ibu ada pertanyaan? Halo Bapak Ibu? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Belum, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Apa? Lanjut ya. Nah, Pak. pada tugas sesi pertemuan kita di sesi 4 dan 5, ya, itu kan Bapak Ibu tugasnya adalah membuat replik dan duplik berdasarkan jawaban atau jawaban yang gugatan dan jawaban yang Bapak Ibu tugas sebelumnya yang Bapak Ibu ajukan. Nah, Bapak Ibu dalam hal ini apakah sudah membuat tugasnya? Tentu sudah ya. Saya lihat tidak semua yang mengirim ke tugas nampaknya. Ya. Nah, atas tugasnya Bapak Ibu ini apakah ada pertanyaan terkait replik dan duplik ini? Halo Bapak Ibu? Iya, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada ya. Kalau belum ada terkait tugas itu, bagaimana sih menjawab replik dan duplik yang benar? Nah, terkait dihubungkan dengan tugas kita sebelumnya. Nah, saya contohkan jawaban
versi saya terkait tugas kita terkait permasalahan Tuan Andi dan Tuan Budi tentang replik dan dupliknya, Bapak Ibu. Nah, jadi sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, bahwasanya replik itu dan duplik itu tidak ada sistematika penulisan yang baku, tapi sama dengan jawaban atau gugatan, ya, yang si penggugat dalam repliknya meneguhkan gugatannya, kemudian yang tergugat meneguhkan jawabannya di dalam dupliknya, ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan tugas kita, bagaimana penulisan replik itu. Nah, sekarang saya contohkan ini jawaban replik Tuan Andi dan Tuan Budi di tugas kita di sesi 4, ya. Ya. Nah. Oke. Nah, sama halnya dengan, sudah nampak share screen saya Bapak Ibu? Ada, Pak. Halo? Ada, tutor. Ada ya. Pak, ya. Nah, sama halnya dengan jawaban, replik juga yang pertama itu dibuat tujuan surat, yaitu terkait kompetensi absolut dan relatif dari pengadilan, ya. Sebagaimana tugas kita sebelumnya itu adalah kepada yang terhormat Majelis Hakim Perkara Perdata, ini nanti nomornya diinisiasi oleh Bapak Ibu saja, kemudian di Pengadilan Negeri Cibinong sebagai kompetensi relatif dari perkara dalam tugas kita ini, ya. Nah, kemudian setelah ada konstruksi penulisan kompetensi relatif, juga jangan lupa Bapak Ibu membuat perihal atau judulnya, judul suratnya. Tentu dalam hal ini kalau penggugat tentu dia mengajukan replik, tentu judulnya adalah replik penggugat terhadap jawaban tergugat dalam perkara perdata nomor bla bla bla, gitu, ya. Nah, kemudian dalam hal ini dia juga memuatkan identitas para pihak, ya Bapak Ibu, ya. Nah, karena dia mewakili dia sebagai kuasa hukum, ya Bapak Ibu. Nah, tentu harus dimuatkan siapa kuasa hukumnya, ya. Kemudian yang paling penting adalah kompetensi kedudukan legal standingnya, yaitu sebagai penggugat, ya, bertindak serta mewakili kepentingan hukum untuk atas nama penggugat. Dalam hal ini dalam perkara nomor 71 PTG 2023 PN Cibinong misalnya, begitu Bapak Ibu, ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu baru kita masuk pada tanggapan dari si penggugat dalam repliknya, ya. Untuk atas nama penggugat dengan ini mengajukan replik, ya, terhadap jawaban tergugat dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut. Nah, sama konstruksinya, karena dalam jawaban tergugat itu ada eksepsi, ya, tentu kita buat sistematikanya juga dalam eksepsi, ya. Nah, tentu dalam replik ini sama dengan halnya jawaban, tentu juga berisi penolakan-penolakan, pengakuan-pengakuan terhadap dalil-dalil tergugat, begitu Bapak Ibu, ya. Dan penggugat sekaligus meneguhkan dari dalil gugatannya yang terdahulu. Nah, sebagaimana kalau versi saya ini, ya, tentu bahwa penggugat menolak, ya, seluruh dari dalil yang dikemukakan oleh tergugat dalam eksepsi dan jawabannya kecuali apa yang penggugat akui kebenarannya, begitu, ya. Nah, ini adalah dalil penolakan, ya. Nah, kemudian ditanggapilah kalau misalnya tergugat dalam eksepsinya mengajukan dalam jawabannya menunjukkan eksepsinya kembali replik. Nah, kemarin dalam jawaban saya mencontohkan eksepsi tentang obscur liber, ya. Nah, itu ditanggapi lagi oleh penggugat. Nah, ini nih menanggapi dari eksepsi yang dimuatkan oleh tergugat. Nah, jadi dari nomor 2 ini adalah poin penanggapan eksepsi. Nah, gitu.
Nah, kemudian dalam jawaban itu karena ada juga memuat bantahan dalam pokok perkara, nah nanti selanjutnya juga penggugat dalam repliknya juga membantah lagi dalam atau menjawab lagi dalam pokok perkara. Nah, dari poin 1 sampai poin 6 ini adalah bantahan penggugat dari pokok perkara dari jawaban tergugat terdahulu yang versi saya gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di replik kemudian juga setelahnya meminta memasukkan petitum ya, apa yang dimintakan. Nah, tentu karena penggugat dalam repliknya meneguhkan gugatannya ya, tentu dia petitumnya adalah menolak eksepsi tergugat ya. Kemudian dalam pokok perkara tentu menolak jawaban tergugat dan kemudian meminta mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Nah, ini petitum primer ya yang dirinci secara khusus. Kemudian dia memasukkan petitum subsidiar ya yang berkaitan dengan ex aqua. Nah, kemudian dalam replik jangan lupa diberi tanggal Bapak Ibu. Diberi tanggal, kalau dia sebagai kuasa hukum dibuatkan ya sebagai kuasa hukum dan ditandatangani. Nah, itulah hal-hal penting dalam pembuatan replik. Nah, sama halnya begitu juga dalam replik ini selesailah replik dari penggugat. Berdasarkan jawaban si tergugat terdahulu ya. Ini versi saya. Nah, tentu nanti versi Bapak Ibu juga tentu berbeda dengan versi saya. Bagaimana nanti Bapak Ibu sesuai dengan jawaban Bapak Ibu sendiri dalam penjawaban tugasnya Bapak Ibu. Nah, untuk replik ini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Izin bertanya, Halo, Bapak. Halo, Bapak. Kan Bu Asifa ya? Iya, Pak. Izin bertanya, Pak. Untuk replik, apakah ada batasan argumentasi dalam pembuatannya? Atau bisakah mengajukan fakta baru, Pak, dalam replik itu, Pak? Pertanyaannya bagus sekali ya. Apakah dalam replik itu adakah batasan atau bisa membuatkan fakta baru ya? Ya, Bapak. Fakta baru ya. Nah, kalau dalam karena replik ini adalah tadi poinnya meneguhkan dalil-dalil gugatan, ya, dia diberi kewenangan karena dia hak diberi kewenangan secara bebas untuk membuat replik. Cuman dibatasi oleh peneguhan dalil gugatan sebelumnya. Jadi sehingga di dalam repliknya tergugat penggugat ini tidak boleh lepas dari gugatan yang sebelumnya, Bu Asifa. Nah, kemudian apakah boleh mengajukan fakta baru? Nah, dalam hal penjelasan saya tadi tentu tidak boleh ada penjelasan fakta baru, ya, sehubungan dengan petitum misalnya, atau sehubungan dengan posita misalnya. Cuman kalau adanya peristiwa-peristiwa, ya, peristiwa-peristiwa baru yang berkaitan dengan kasusnya tadi atau gugatannya tadi itu, kemudian tidak menyimpangi dalil gugatannya, ya, nah itu boleh ditambahkan, Bu Asifa. Tapi contohnya begini ya, misalnya kalau misalnya dalam dalil gugatan dalam positanya itu misalnya Tuan Andi sebelumnya mendalilkan dalam gugatannya bahwasanya si tergugat membuat alasan-alasan yang mengada-ngada, kan gitu, karena dia tidak melakukan pembayaran karena pencairannya tidak oleh bank, gitu ya, karena pencairan banknya belum cair, gitu kan. Itu kan alasan dari dalil sebelumnya dalam gugatannya. Nah, kemudian untuk meneguhkan hal itu kembali, nah penggugat dalam repliknya juga mengulang itu, kemudian ada tambahan baru. Tambahan baru misalnya si tergugat, ya, selain dia membuat alasan belum pencairan bank, kemudian si tergugat ini tidak pernah memperlihatkan bukti bahwasanya dia memang pergi ke bank.
misalnya begitu ya, atau menegurkan peristiwa pernyataan sebelumnya itu. Nah, itu boleh-boleh saja karena masih bersangkutan dengan dalil gugatan positanya terdahulu gitu. Itu Bu Asyifa. Sampai sini Mas Izin paham? menyimpulkan Bapak berarti intinya tidak boleh keluar dari konteks gugatan dan ataupun ada yang baru itu harus tetap kaitannya erat dengan gugatan yang Ya, ada di gugatan itu ya, Pak. Yang ada di gugatan sebelumnya. Siap. Ya. Sama halnya misalnya fakta baru, misalnya di petitum, misalnya penggugat sebelumnya tidak ada meminta di petitumnya dalam gugatannya itu tidak ada meminta kerugian imaterial, ya kan? Dia hanya meminta kerugian pokok saja misalnya, atau materialnya saja. Nah kemudian di replik dia mintakan dalam petitumnya untuk imaterialnya. Nah itu tidak boleh karena sudah melampaui dalil gugatan sebelumnya. Nah, kalau dia mau menambahkan fakta baru, seharusnya bukan di replik. Seharusnya adalah di proses perubahan gugatan. Jadi, sebelum gugatan itu dijawab oleh tergugat, nah, majelis hakim dalam praktik peradilan perdata, majelis hakim ada memiliki hak ya mempertanyakan haknya penggugat untuk tetap dengan dalil gugatannya sebelum dijawab oleh tergugat atau ada akan melakukan perubahan. Nah, ketika sudah dijawab oleh tergugat, kemudian penggugat tidak ada melakukan perubahan gugatan, sehingga penggugat dianggap melepaskan haknya atas hak untuk merubah gugatannya. Nah, ketika tergugat sudah menjawab gugatan, maka si penggugat tidak dapat lagi untuk menambahkan petitum baru atau keadaan baru ya yang di luar dari konteks dalil posita sebelumnya. Paham sampai sini? Ya, Bapak, terima kasih Pak atas jawabannya, Pak. Ada pertanyaan yang lain, Bapak Ibu? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Pak Diwagede, di on cam dong. Oh ya, maaf, Pak. Oke. Jangka waktu pembuatan pengajuan surat replik untuk duplik itu berapa hari, Pak, maksimalnya? Nah, tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, dalam praktik karena penyusunan duplik itu harus secara cermat ya, makanya dalam praktik biasanya di setiap persidangan itu hakim memberikan waktu selambat-lambatnya itu 1 minggu. Ya, 1 minggu atau bisa 2 minggu. Ya, tergantung nanti dari kesepakatan hakim atas permintaan dari para pihak. Ya, tapi sepaling lambatnya itu 1 minggu. Jadi di minggu ini diberi hak untuk penggugat menyiapkan repliknya. Ya, misalnya begini, misalnya si tergugat pada agenda persidangan sebelumnya di tanggal 15 November misalnya itu si tergugat mengajukan jawaban. Nah, nanti setelahnya tentu haknya penggugat lagi untuk mengajukan replik atas jawaban itu. Nah, biasanya untuk dalam praktik ini untuk meneguhkan haknya penggugat tadi untuk mengajukan replik, nah dia akan memberikan tenggang waktu 1 minggu ke depan paling lambat atau 2 minggu ke depan. Kalau nanti dia sidang tanggal 15 berarti 7 hari kemudian adalah tanggal 22 baru jadwal si penggugat mengajukan replik di persidangan kembali. Nah, begitu Pak Dewagede. Oh, baik, Pak. Mungkin tanya lagi, hari kerja dihitung atau maksudnya hari libur? Penghitungannya adalah di hari kalender. Iya. Kalau hari kalender itu Sabtu Minggu masuk. Oh, baik, Pak. Nah, gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Ridwan Rahaja ada tanggapan? Ini Pak, izin saya baru bergabung. Ya, selamat datang Pak Ridwan. Ya, Apa? izin saya menyimak dulu baru bergabung. Oke.
Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya masuk Pak, pada Pak, contoh Pak, jawaban penulisan izin duplik. nanya, Pak. Izin nanya, Oke, Pak. siapa, Bro? Mau nanya, apakah replik harus menjawab semua poin-poin dalam jawaban si tergugat, Pak? Harus menjawab poin-poin dalam Apakah jawaban si dalam replik itu harus menjawab Ya. semua jawaban Poin. dari tergugat, tergugat? Ya. poin-poin tergugat? Nah, dalam konteks ini, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, karena dia hak, ya, jadi penggugat itu bebas dia mau menjawab atau menanggapi dari jawaban tergugat tadi. Ya, apakah dia mau menjawab semuanya boleh, atau menjawab hanya menanggapi sebagian yang penting menurut penggugat kembali untuk meneguhkan gugatannya, itu juga boleh. Jadi Pak Abror, dia tidak wajib ditanggapi semua, atau bisa ditanggapi semua, bisa sebagian, itu tergantung pada kepentingan hak dari penggugat. Kalau misalnya penggugat menganggap penting ditanggap semua, ya ditanggapi semua. Itu Pak Abror. Karena tadi dia basisnya adalah hak dari penggugat. Ataupun dia tidak mau menjawab, boleh saja. Berarti dia dianggap tidak menggunakan haknya. Karena sifat dari replik dan duplik, sebagaimana saya sampaikan tadi, dia tidak wajib. Paham? Paham, Pak. Ya, karena dia tidak wajib, tentu dia boleh mengajukan, boleh tidak. Tapi dalam praktik biasanya karena itu adalah hak, para pihak pasti akan menggunakannya, karena tentu dia akan meneguhkan dalil-dalilnya. Gitu. Ya, oke, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, saya masuk tadi contoh replik ya Bapak Ibu ya. Sekarang coba saya menjawab replik yang tadi dengan duplik si tergugat. Ya. Itu versi saya, versi saya. Oke. Nah, tampil screen share saya Bapak Ibu. Ya, Pak, ada. Screen share saya Bapak Ibu. Ada, Pak. Sudah. Sudah ya? Nah, Sudah, Pak. Nah, sebagaimana saya jelaskan tadi, antara replik dan duplik itu sama halnya dengan jawaban atau jawab tadi. Jadi tidak ada klausul baku. Jadi untuk sistematika penulisannya sama. Ya, yang penting syarat formilnya adalah dia ditujukan pada kompetensi relatif pengadilan yang mengadilinya. Ya, kemudian, nah kalau tadi jangan lupa dibikin perihal, ya. Judulnya. Nah, kalau tadi adalah replik dari penggugat, judulnya sekarang adalah tentu ditergugat, duplik tergugat terhadap replik penggugat dalam perkara perdata nomor bla 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 ya. Nah begitu juga Bapak Ibu. Nah, karena dia perintah soal kita adalah tugasnya adalah membuat duplik oleh kuasa hukum, tentu kuasa hukum sebelumnya yang mengajukan duplik ya. Nah, kalau saya yang menduplik kuasa hukumnya adalah Johnson Panjaitan ya. Nah, kemudian dimasukkan identitas kuasa hukumnya, kemudian juga legal standingnya. Itu yang paling penting adalah menunjukkan legal standing adalah di sini tentu karena duplik dia legal standingnya adalah untuk sama serta mewakili kepentingan hukum tergugat Bapak Ibu. Legal standingnya harus dijelaskan, dimuatkan Bapak Ibu. Nah, kemudian juga di duplik itu dibuatkan bahwasanya bahwa pada persidangan terdahulu, nah dimuatkan tanggal persidangan terdahulunya Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan ini untuk menyikapi replik tersebut dalam bentuk duplik. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, duplik ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam eksepsi dan jawaban tergugat sebelumnya. Nah, jadi
duplik itu adalah karena dia peneguhan dari jawaban tergugat, tentu duplik ini dianggap oleh tergugat sebagai satu kesatuan dari jawaban sebelumnya. Ya. Sama halnya dengan replik, karena dia menanggapi eksepsi, juga nanti tentu dia akan menanggapi pula dalam eksepsi Bapak Ibu. Ya. Nah, sama halnya. Nah, tentu dia juga berisi penolakan, pengakuan atau bantahan dari tergugat atas dalil jawaban tergugat dan dalil atas jawaban dalil penggugat, dalil gugatan penggugat dan replik penggugat. Nah, tentu nanti dalam eksepsi ini ya si tergugat akan tentu dia akan menentukan kembali eksepsi dia yang terdahulu dalam jawabannya Bapak Ibu. Ya. Nah, sini saya buat persisaannya adalah pada prinsipnya tergugat tetap pada eksepsi dan jawabannya dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh penggugat sebagaimana yang terdapat dalam gugatannya tanggal 14 Agustus dan repliknya tanggal 15 September. Nah, ini adalah dalil bantahan ya untuk meneguhkan kembali jawaban si tergugat. Nah, kemudian juga nanti dia meneguhkan kembali eksepsinya. Nah, dari poin 1 ini sampai sini adalah peneguhan dari eksepsi tergugat. Kemudian juga setelah dia penanggapan eksepsi, dia juga tentu meneguhkan kembali dalil pokok perkara yang ada dalam jawabannya yang dimuatkan dalam repliknya Bapak Ibu. Nah, ini adalah dari poin 1 sampai poin 3 ini juga sebagai peneguhan kembali dari dalil pokok perkara jawaban tergugat di dalam repliknya, Pak Ibu. Nah, kemudian sama halnya dengan replik dan jawaban juga dalam duplik ini jangan lupa dia memasukkan juga petitum, Bapak Ibu. Ya, tentu dalam eksepsi dia mintakan untuk mengabulkan eksepsinya tergugat karena ini duplik. Kemudian dalam pokok perkara tentu kembali tergugat akan meminta untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Nah, dia juga memasukkan petitum secara primer dan petitum secara subsidiar, Bapak Ibu. Nah, sama halnya dengan replik, jangan lupa dimuatkan tanggalnya, kemudian ditandatangani oleh kuasa hukum dari si tergugat. Nah, oleh karena itu selesailah duplik si tergugat ini, Bapak Ibu. Sehingga kalau sudah selesai diajukannya duplik ini dalam sidang, sehingga sudah berakhirlah proses jawab jawab di persidangan perdata, Bapak Ibu. Nah, nanti materi ini dan jawaban ini akan saya kirimkan ke WA Group. Nah, biasa nanti Bapak pelajari kembali. Kalau masih ada yang kurang, bisa nanti dilakukan perubahan pada tugasnya yang telah diajukan. Karena masih ada waktu kan untuk dupliknya sampai Senin ya. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu? Belum ada, Pak. Cukup. Nah, kalau cukup berarti sudah selesai materi kita terkait jawab jawab pada persidangan, ya. Sudah berakhir materi kita terkait replik dan duplik, Bapak Ibu. Nah, untuk itu silakan Bapak Ibu ngisi absen. Ngisi absen karena absen kita itu hanya bisa diisi saat web ini berlangsung, Bapak Ibu. Akan masuk ke attendance-nya atau ke kehadirannya. Karena materi kita besok adalah pembuktian. Atau bagaimana kalau Bapak Ibu mau saya angsur materi pembuktiannya di sesi ini? Boleh Pak, boleh Pak. Kalau masih ada waktu? Boleh Pak kalau masih ada waktu. Masih ada waktu nih.
Oke, nanti kita bahas separuhnya lagi nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya nanti ya. Nah, untuk itu karena apa? Saya beri waktu untuk ngisi absennya dulu Bapak Ibu. Masuk ke e-learning-nya. Nah, ini GWAGD. Iya Pak. Tolong saya di on cam biar saya bisa screenshot nih. Baik Pak, baik Pak. Pak Suku Puranto on cam. Buat laporan di kampus. Pak yang hadir hari ini. Ya. Pak Ridwan belum on cam? Oke. Kemudian Bu Cynthia apa kabar? Taruh Pak Ibu ya. Oke. Oke, baik. Kita lanjutkan materi kita ya ke pembuktian Bapak Ibu ya. Halo Bapak Ibu, masih dengar suara saya? Masih Pak. Masih Pak. Iya. Oke. Masih Pak. Izin tutor, Tampil screen. absensinya Ya. gimana tutor? Saya nggak nampak tutor. Gimana Bapak? Untuk absensi tutor. Ambil di Web 3 tutor. e-learning. Ya tutor, Ya, terus? ambil e-learning. Ya tutor. Ambil di kehadiran di atas itu, di atas sekali setelah pendahuluan itu. Kehadiran 3 tutor ah? Kehadiran 3 itu diklik. Udah tutor. Udah diklik nanti ada tanda
tanda play, ditekan yang tanda play-nya itu. Oh, tanda selesai itu, Sekarang, Pak. tutor. Udah tampil. Tampil kan? Tampil, tutor. Yang tanda selesai itu, tutor, kan? Apa? Yang tanda yang di tulisan selesai itu, tutor, ya? Tanda selesai. Kan ada itu, nanti cari nama Bapak. Ada namanya yang P, L, isi yang present. Yang P. Di Coba dibantu teman-temannya itu. izin Pak Nampak? membantu Ya. di bagian ajukan kehadiran. Kalau sudah diklik nanti Ya. ada tulisan kecil di pojok kanan atas itu ajukan kehadiran kayak gitu. Nanti diklik aja. Ya, diklik aja. Nanti muncul pilihan gitu Pak. Present, late Ya. atau absen. Nah, ya ditekan present itu. Hmm. Ya, cari nama ibu, tekan P ya. Udah bisa kan? Bisa. Belum. Bisa Bu Rosi bisa? Saya bisa Pak. Ah, bisa itu. Oke? Saya rasa nggak ada masalah dengan absennya karena teman yang ada juga yang bisa. Ya. Oke, gimana kita lanjut ke materi kita? Iya Pak, Pembuktian, lanjut Ibu? Pak. Oke. Sip, saya share materi kita ya. Sudah share saya Bapak Ibu? Siap sudah Pak. Nah ya. Oke. Nah, masuk pada teknik ya. Bagaimana kita bahas tadi, setelah replik dan setelah duplik masuk pada persidangan pembuktian. Kemudian pembuktian ya, apa itu yang dimaksud dengan pembuktian? Nah, menurut Abdul Qadir Muhammad dalam bukunya, pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta. Nah, jadi proses pengungkapan fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi. Ini mengungkapkan fakta suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi. Nah, sedangkan menurut Zainal Asikin dalam bukunya, pembuktian merupakan cara untuk menunjukkan kejelasan perkara kepada hakim supaya dapat dinilai apakah masalah yang dialami penggugat atau korban dapat ditindak secara hukum. Ya. Tujuan dari pembuktian adalah untuk mendapatkan kepastian bagi hakim dalam menjatuhkan putusan apakah gugatan dimenangkan atau nanti dikalahkan. Nah, jadi berdasarkan pengertian itu, unsur-unsur pembuktian adalah pertama merupakan bagian hukum acara perdata, ya. Kedua, merupakan suatu proses will untuk meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil yang dikemukakan para pihak di persidangan. Dan yang ketiga, menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusannya. Nah, selanjutnya, pembuktian ini diatur ya di pasal 283 RPG ya, tentang pembuktian. Nah, yang berbunyi begini, pada pokoknya barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seorang lain harus membuktikan hak dan keadaan tersebut. Ya, karena dia pembuktian juga timbul kewajiban pembuktian. Itu diatur di pasal 1865 BW atau KUH Perdata ya, yang berbunyi setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai guna meneguhkan hak sendiri maupun membantah suatu orang lain menunjukkan suatu peristiwa
diwajibkan membuktikan adanya hak atas peristiwa tersebut. Juga selanjutnya beban, karena dia kewajiban pembuktian timbul beban pembuktian. Beban pembuktian ini diatur di pasal 163 HIR yang menyebutkan barang siapa mengaku mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu kejadian perbuatan untuk meneguhkan hak itu atau membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Berdasarkan dasar hukum di atas, beban pembuktian dapat dilakukan oleh satu pihak yang menyatakan mempunyai hak, dialah yang harus membuktikan haknya itu. Jadi pihak yang menyatakan mempunyai hak, maka dia harus membuktikan. Kedua, pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk menguatkan haknya, dialah yang harus membuktikan peristiwa itu. Jadi dia selain membuktikan hak dia juga kalau dia mendalilkan suatu peristiwa juga dia harus membuktikan peristiwa itu. Yang ketiga, pihak yang menyebutkan suatu peristiwa itu membantah hak orang lain. Nah, ketika dia bantah, dia juga harus membuktikan peristiwa itu. Nah, jadi itulah 3 hal dari dasar hukum di atas tadi. Nah, selanjutnya untuk pembuktian itu ya berdasarkan hukum acara perdata ya meneguhkan alat bukti. Ya, jadi memerlukan alat bukti. Nah, di mana alat bukti itu diatur di pasal 284 RPG atau di 164 HIR. Nah, berdasarkan hukum acara perdata, apa-apa saja alat bukti untuk meneguhkan pembuktian itu, ya berdasarkan pasal 284 tadi, yang pertama itu adalah alat bukti itu bukti surat, Bapak Ibu. Yang kedua bukti saksi, yang ketiga bukti persangkaan, yang keempat bukti pengakuan, dan yang kelima bukti sumpah. Ya, selain alat bukti 5 alat bukti ini, ya juga ada alat bukti lain. Ya, apa alat buktinya? Berdasarkan pasal 153 HIR ada alat bukti pemeriksaan setempat. Kemudian juga di pasal 154 ada alat bukti keterangan ahli. Oke, nah itulah alat bukti untuk meneguhkan pembuktian atas dalil-dalil pihak, baik oleh si penggugat ataupun si tergugat. Karena berdasarkan dasar hukum tadi, beban pembuktian itu adalah siapa orang yang meneguhkan haknya, dia harus wajib membuktikannya. Bagaimana dia membuktikannya? Tentu dengan alat bukti. Nah, itulah yang diatur pada pasal 244 RBG ini, alat-alat bukti untuk meneguhkan pembuktian tersebut. Nah, lanjutkan. Nah, kita bahas satu persatu ya. Kita masuk pada pertama, karena dia ada 5 alat bukti surat, ya, saksi, ya, persangkaan. Nah, kita masuk pada pertama adalah alat bukti surat. Nah, alat bukti surat, ya, itu diatur di pasal 164, 285 sampai 305 RBG, pasal 138, 165 dan 167 HR, pasal 1867 sampai 1864 PW atau KUH Perdata. Ya. Nah, alat bukti surat ini berdasarkan ketentuan di atas, ya, ketentuan pasal 164 ini terbagi menjadi 2, Bapak Ibu. Ya. Alat bukti surat ini pertama adalah akta. Ya. Nah, akta itu terdiri dari akta autentik dan akta di bawah tangan. Jadi, surat itu bisa berupa akta, ya, akta autentik dan akta di bawah tangan. Nah, kemudian ada surat yang bukan akta atau berupa surat biasa saja, Bapak Ibu. Nah, kemudian apa itu akta? Ya, akta adalah suatu tulisan yang dapat dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya. Jadi, akta unsur-unsurnya terdiri dari pertama sengaja, sejak semula dibuat oleh kepentingan pembuktian. Yang kedua, surat atau tulisan itu memuat peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan atau perbuatan hukum. Dan yang ketiga, surat atau tulisan tersebut ditandatangani atau harus ditandatangani. Nah, itulah akta. Nah, kemudian ada akta autentik. Nah, akta autentik, apa itu akta autentik? Akta adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi,
Beda akta dengan akta autentik adalah kalau ada akta autentik adalah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat. Itu diatur di pasal 1868 KUA Perdata atau PW. Jadi suatu akta dapat dikategorikan sebagai akta autentik apabila akta tersebut memenuhi syarat sebagai syarat utama, dibuat dengan campur tangan pejabat umum yang berwenang untuk itu. Yang kedua, dibuat dengan bentuk tertentu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya ada ketentuan baku terkait pembuatan akta itu. Itulah akta autentik. Lanjutnya, kemudian akta autentik ini dibedakan menjadi dua macam, Bapak Ibu. Pertama adalah akta amtelix atau akta pejabat, adalah akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan pejabat menerangkan apa yang dilihat dan dilakukannya. Nah, apa contohnya? Contohnya adalah akta catatan sipil misalnya. Nah, itu akta autentik Bapak Ibu yang dibuat oleh pejabat dan wewenang, ya, seperti KK misalnya. Nah, itu akta autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Nah, kemudian ada sistematika penulisan akta itu ditentukan oleh undang-undang. Jadi, kemudian yang kedua ada akta partage atau akta partai, Bapak Ibu. Nah, adalah akta yang dibuat di hadapan pejabat dengan mana pejabat menerangkan apa yang dilihat dan dilakukannya, dan di mana pihak-pihak yang berkepentingan mengakui keterangan-keterangan dalam akta tersebut dengan menumbuhkan tanda tangan mereka. Nah, apa contohnya? Contohnya misalnya akta jual beli yang dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT misalnya. Atau kemudian contoh yang lainnya akta perseroan terbatas atau akta PT, pendirian PT misalnya. Ya. Atau sertifikat misalnya. Atau surat jual beli misalnya. Nah, itu yang dilakukan di depan pejabat umum atau pejabat pembuat akta untuk itu. Nah, itu adalah akta autentik, ya. Nah, kemudian dalam pasal 165 HIR atau 256 LPG dikatakan bahwa akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna, Bapak Ibu. Jadi, bagi kedua belah pihak dan bagi ahli warisnya serta orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya. Jadi, akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna, ya. Tetapi terhadap pihak lain atau pihak ketiga, akta itu tidak mempunyai bukti yang sempurna, hanya bersifat alat bukti yang penilaiannya diserahkan kepada hakim. Nah, maksudnya di sini ketika seseorang ingin membuktikan dia misalnya akta catatan sipilnya memang dia adalah orang yang meneguhkan haknya, misalnya dia adalah orang yang tercatat sebagai di catatan sipilnya, kemudian dia menunjukkan akta itu bahwa dia benar orang yang berada dalam akta itu, maka itu menjadi bukti yang sempurna bagi dia. Nah, tapi misalnya ada orang pihak ketiga mengajukan bukti itu, bukan orang yang bersangkutan, berarti dia hanya bersifat alat bukti penilaian yang diserahkan pada hakim. Jadi tidak memiliki bukti yang sempurna. Nah, itu beda. Jadi, kekuatan bukti yang dari suatu akta autentik, yaitu akta autentik adalah alat bukti yang sempurna, Bapak Ibu. Karena kan akta autentik tersebut menunjukkan bukti yang cukup, artinya tidak diperlukan lagi alat bukti lain sepanjang ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan oleh pihak lawan, tidak bisa dibantah oleh pihak lawan. Itu Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian ada juga tadi akta di bawah tangan. Apa itu akta di bawah tangan? Adalah suatu akta yang tidak memerlukan campur tangan pejabat umum. Jadi, kalau akta di bawah tangan tidak perlu dia ada campur tangan pejabat umum, Bapak Ibu. Dan kemudian bentuknya bebas, tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, yang ketiga ada juga bukan akta, hanya berupa surat biasa, ya. Adalah merupakan alat bukti yang tidak memenuhi syarat untuk dapat dikategorikan sebagai akta. Nah, kekuatan pembuktian surat bukan akta ini diserahkan penilaian pertimbangannya kepada hakim. Ya, contohnya misalnya karcis, atau catatan atau pernyataan misalnya, Bapak Ibu. Nah, itu hanya berupa surat biasa atau bukan akta, ya, atau misalnya surat pernyataan sepadan tanah misalnya. Nah, itu hanya berupa
tidak berupa akta, hanya surat biasa. Nah, penilaian dari kekuatan pembuktian dari surat ini nanti diserahkan kepada hakim, Bapak Ibu. Itulah bedanya antara akta, akta autentik, akta di bawah tangan, dan bukan akta atau surat biasa. Nah, oke. Kemudian ada alat bukti saksi, Bapak Ibu. Ya. Nah, alat bukti saksi itu diatur dalam pasal 165 sampai 179, kemudian pasal 309 RBG. Kemudian di pasal 139 sampai dengan 152, pasal 169 sampai dengan 172 HIR. Kemudian di pasal 1895, pasal 1902 sampai dengan pasal 1912 KUH Perdata atau BW. Nah, apa itu kesaksian? Menurut dasar hukum ini, kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara. Jadi, yang dipanggil di persidangan. Nah, itu menurut Sudikro Mertokusumo dalam bukunya. Nah, jadi kesaksian itu adalah orang yang dimintai keterangannya di persidangan oleh hakim tentang suatu peristiwa, tapi dia bukanlah orang sebagai pihak dalam perkara itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan saksi, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dari pengertian itu, saksi memberikan keterangan mengenai hal yang dia lihat sendiri, dia mendengar sendiri, dan dia ketahui sendiri. Nah, saksi dalam persidangan itu terlebih dahulu diangkat sumpah menurut agamanya, dan baru dimintai keterangan. Nah, dalam pembuktian perkara perdata, keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain menurut hukum tidak boleh dipercaya atau tidak meneguhkan beban pembuktian. Nah, sesuai dengan prinsip azas saksi, yaitu satu saksi bukanlah saksi, atau bahasa Belandanya unus testis, nullus testis. Ya, jadi kesaksian itu harus didukung oleh alat bukti yang lain. Nah, apa sih kewajiban dari seorang saksi? Yang pertama adalah kewajiban untuk menghadap ke persidangan. Kemudian kewajiban untuk bersumpah. Yang ketiga adalah kewajiban untuk memberi keterangan. Nah, jadi, dalam kesaksian ini, siapa saja yang dapat didengar keterangan sebagai saksi atau tidak dapat didengar keterangan sebagai saksi adalah diatur di pasal 147 HIR atau 175 RBG. Nah, orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, yang pertama itu berdasarkan dasar hukum ini, pertama adalah keluarga saudara dan keluarga karena perkawinan. Nah, itu tidak dapat didengar keterangan sebagai saksi. Yang kedua adalah suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai. Yang ketiga, anak yang belum mencapai 5 tahun. Yang keempat adalah orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang dan sehat. Nah, itu tidak dapat didengar sebagai saksi di depan persidangan. Nah, kemudian, ada juga orang yang dapat diminta dibebaskan atau dapat ditolak sebagai saksi, Bapak Ibu. Itu diatur di pasal 146 HIR dan pasal 174 RBG. Yang pertama adalah saudara laki-laki dan perempuan dan ipar laki-laki dan perempuan dari satu pihak. Yang kedua, keluarga saudara dari suami dan istri dari suatu pihak. Atau yang ketiga adalah orang yang kena martabat atau pekerjaan atau jabatannya, Bapak Ibu, yang diwajibkan menyimpan rahasia. Bapak Ibu. Nah, oke. Mungkin untuk alat bukti ini sampai di saksi ini, besok kita sambung ke alat bukti persangkaan, Bapak Ibu. Nah, dari hal ini, di tugas berikutnya Bapak Ibu nanti akan ditugaskan juga untuk membuat pembuktian. Halo Pak Suku Purwanto, ada pertanyaan terkait materi pembuktian ini sampai saksi? Sementara belum. Belum? Belum. Belum ya? Pak Dewa Gede? Pak Andika? Bu Sintia ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya? Belum, tutor.
Oke. Bu Diah Ayu Lestari. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan lain, ya karena materi replik dan duplik kita sudah selesai kita bahas, kemudian contoh jawabannya sudah saya tampilkan dan saya terangkan, dan kita juga sudah sedikit membahas dari materi kita selanjutnya di pembuktian di pertemuan selanjutnya. Maka karena sudah hampir 1,5 jam ya berjalan, karena tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri pertemuan kita. Tapi sebelum saya akhiri ini, silakan saya beri waktu untuk absennya yang belum bisa absen. Sudah? Sudah, Bapak. Sudah semua ya. Baik, mungkin Bapak Ibu sampai di sini pertemuan web 3 hari ini. Nanti materinya saya kirimkan ke WA grup kita. Ya, sebelum saya akhiri, saya terima kasih Bapak Ibu sudah mau meluangkan waktunya hadir pada perkuliahan malam ini. Ya. Kemudian sebelum saya akhiri, saya mohon maaf atas segala salah dan kilap dalam berucap. Mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Yun, kau nak pulang jam berapa, Yun? Oh iya, aku belum selesai kok. Ya masih banyak sih, Yun. Jam berapa? Oh, ini 15. Ini dia. Ya, tapi itu mas Dani. Ada yang satu aja kali ya. Ini sebenarnya tulisannya kelihatan sama nggak sih? Ya Allah. Lagi pernah nanya nggak? Siapa? Mbak Ika. Sama enggak? Ini sih enggak sih. Mungkin tahu ya, tapi kan mungkin ini kalau inspektorat kayaknya ya nggak mungkin lah ya. Mesti nggak sih? Mungkin sama juga harusnya banyak. Nggak, inspektorat nggak mungkin memeriksa kegiatan rumah tangga kayak gini ya. Belum off mic, Yun. Astagfirullah.
Silakan.